Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita belajar tadi tentang bagaimana pikiran kita ngeblok ya, memblok kita membuat berbicara bahasa Inggris karena ada pengalaman masa lalu. Dan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana strategi belajar efektif, strategi berbahasa yang efektif. Ini adalah kajian dari pemaparan dari seorang poliglot. Poliglot itu orang yang bisa bahasa berbagai macam bahasa, bisa 5, 6, bahkan lebih ya, ada 10, bahkan ada yang ke 20. Mereka mendedikasikan dirinya untuk pemahaman bahasa. Nah, bagaimana belajar bahasa efektif? Ada 4 hal yang harus kita pahami. 1, pesan. 2, hal penting. 3, observasi. 4, pemahaman komprehensif. Nah, saat kita ingin berbicara bahasa Inggris atau ingin mengutarakan sesuatu bahasa Inggris, maka bahasa Inggris atau bahasa apapun sebenarnya, cuma dari kali ini kita akan bicara tentang bahasa Inggris. Saat kita mengucapkan sesuatu, maka pikirkan dulu. Ketika membaca suatu kalimat, gitu, pikirkan apa pesan penting di balik sebuah kalimat ini. Nah, tentu kita sudah pernah belajar bahasa Inggris, walaupun nggak blank-blank banget ya, tidak dengan kalau blank banget ya. Kalau blank banget pun kita bisa lihat struktur pentingnya, struktur yang penting dari sebuah bahasa ya. Gitu. Yuk kita lihat 3 contoh ini. Do not be a friend. Do not be friend with someone who cannot restrain their anger or control their desire, nor someone who is liar or who is greedy for this world. Nah, lihat. Do not be a friend. Kita tahu friend kan? Artinya teman kan? Do not be a friend. Kita tahu not itu bukan, berarti itu jangan berteman, atau do not be a friend, tidak berteman, artinya kan gitu. Someone kita tahu, seseorang. Mungkin reason kita nggak tahu ya, artinya. Tapi anger kita tahu. Friend, anger. Control kita tahu. Desire mungkin kita tahu. Someone who is liar. Liar itu bohong, kita tahu kan. Greedy itu mungkin kita bisa lihat di kamus. Greedy itu artinya apa? Rakus. So, jadi apa artinya ya kalau kita urut tuh? Tidak berteman, someone, seseorang, marah, bohong, greedy. Kalau kita sambungin kalimat ini, kita paham. Oh, mungkin maksudnya adalah tidak berteman dengan orang yang rakus. Greedy, rakusnya tadi greedy, anger itu marah, jadi maksudnya jangan nggak bisa nahan amarah dan mengendalikan desire. Desire itu sebenarnya artinya hawa nafsu. Gitu. Jadi dari situ kita bisa pahami, oh, jadi sebenarnya friend, teman, someone, anger, oh ini jangan berteman dengan orang yang kalau cepat marah, nggak bisa kendalikan marah, dan kontrol itu atau kendali itu kendalikan hawa nafsu. Someone yang suka bohong gitu. Jadi jangan berteman dengan orang yang cepat marah dan senang marah, terus menahan hawa nafsunya ya gitu ya. Ini sebenarnya perkataan dari Imam Ghazali. Jadi jangan pernah berteman dengan orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya dan tidak bisa mengendalikan amarahnya dan mengendalikan hawa nafsunya, termasuk juga teman yang suka bohong dan rakus pada dunia, hawa nafsu, rakus pada dunia. Oke. Yang kedua, itu kita coba. A true friend is one who see fault. True itu betul, friend. Friend itu teman yang betul kan, itu kan gitu. Who is fault? If you, kita tahu advice, nasihat gitu. If you advice, terus who defend you in your action. Defend itu mempertahankan. Absen tahu absen ya, sering absen itu artinya kita nggak masuk gitu kan kalau gitu. Jadi apa maksudnya ya? True friend, oh teman yang benar,
itu ngasih nasihat. Defend itu saat defend itu pertahankan kita. Defend itu pertahankan saat kita nggak ada. Gitu. Jadi artinya apa? Itu sama gitu kalimat itu. Kita paham makna umumnya. Kita paham mana pesannya. Dengan paham pesannya kita seperti membangun building block. Building block itu membangun sebuah fondasi pemahaman akan struktur sebuah bahasa, karena bahasa itu sebenarnya selalu punya struktur gitu. Jadi sebenarnya artinya ini kan sebenarnya perkataan Imam Ali nih gitu. Teman yang betul, teman sejati adalah orang yang selalu bisa melihat kesalahan kita, memberikan nasihat dan mempertahankan kita, menjaga kita ketika kita nggak ada. Jadi dia nggak suka kalau kita dijelek-jelekin bahasa action gitu. Dan dengan memahami satu dua kata sebenarnya kita jadi bisa paham maksudnya ini. Dan di dalam bahasa Inggris terutama memahami pemahaman sebuah kalimat itu sebenarnya sudah modal awal untuk memahami. Jadi kalau ada cerita, cobalah dulu pahami pesannya. Baru setelah itu lihat kamus. Karena dari situ kita menjadi paham. Jadi jangan lihat kamus dulu, tapi lihat dulu secara global ini maksudnya apa ya. Oke, dapat. Lalu boleh untuk pemahaman kita lebih komprehensif, kita bisa ambil kamus. Terakhir ya, if you are looking for a friend who is faultless, you will be friendless. Nah, a friend, teman, friendless. Kita tahu, less itu artinya menidakkan kan. Jadi looking kita tahu mencari. Looking for a job, looking for itu kan kita tahu. Jadi locker orangnya lawan kerja, looking kan gitu kan. If you are looking for a friend. Jadi kalau kamu cari teman, faultless apa ya? Kalau faultless nggak tahu apa-apa. You be friendless. Jadi kamu tidak. Kalau kamu mencari teman, titik-titik, kamu akan tidak bisa punya teman. Jadi who is berarti ini sesuatu yang kita anggap sempurna, gitu. Karena friend kamu tidak sesuatu. Kalau kamu cari teman, titik-titik, kamu tidak akan berteman. Artinya apa? Faultless baru kita boleh cari. Tapi di sini kita dapat pemahaman, itu pasti sesuatu yang over, sesuatu yang berlebihan, gitu, di situ, yang akhirnya membuat akibat bahwa kita tidak punya teman. Dengan memahami pesan ini sebenarnya kita jadi mudah memahami bahasa, karena ini artinya pasti kita tahu titik-titiknya, kita tahu artinya apa. Podcast itu apa kita nggak tahu, tapi kita terusin aja kalimatnya. Mungkin akhirnya ini, setelah itu baru kita lihat kamus. Ini adalah latihan untuk memahami sebuah pesan. Karena kalau kita dapat pesannya, kita akan dapat maknanya. Dan dalam bahasa sebenarnya yang paling penting makna, bukan hanya kata-katanya. Ini ya, satu, pahami pesannya. Jadi kalau dalam bahasa, pahami ini pesannya tentang apa ya. Yang kedua, hal penting. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, bahasa, cari hal yang penting dan relevan dengan kita. Ada orang bahasa Inggrisnya belajar sekolah nggak ngerti, tapi kalau dia nonton bola, gitu, reporternya mengucapkan sesuatu, dia ngerti. Anak-anak itu bahasa Jepang nggak ngerti, tapi dia tahu kata-kata, dia tahu bisa mainin games dengan meraba-raba. Dan akan lebih indah kalau dia menghubungkan antara apa yang dia lakukan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di dalam games, di dalam main bola, di dalam apa. Karena dari situ dia bisa menghubungkan. Nah, cara terbaik belajar bahasa Inggris adalah cari hal penting dan relevan. Jadi waktu orang-orang mau ke Mekah, mau umroh, mau haji gitu, biasanya dibekali kata-kata. Dan kata-katanya relevan karena berhubungan dengan kegiatan mereka. Misalnya mau ke warung, mau beli apa, sesuatu di toko dan sebagainya. Kan gitu. Mau kemana? Mau ke pasar misalnya. Aina suk. Saya ke Mekah itu dibuka itu Aina suk. Gimana toko? Jadi dengan hanya modal 1-2 kita bisa bicara. Dan itu menarik gitu. Karena di Mekah itu tidak ada jarang orang bisa bahasa Inggris. Sehingga kita mau nggak mau belajar bahasa Arab. Tapi belajar bahasa Arab tentu dalam waktu pendek nggak bisa. Nggak bisa, itu kita hanya dimodali beberapa kata dan itu turun ke pasar. Menarik, kita bisa komunikasi. Gitu. Mengapa bisa komunikasi? Karena dia pun menangkap pesannya. Gitu. Nah, mengapa kita mau belajar? Karena berhubungan banget dengan kehidupan kita. Jadi pastikan cari yang penting dan relevan. Yang ketiga, observasi. Observasi itu artinya perhatikan cara orang bicara. Perhatikan gesturnya, perhatikan itu.
Karena dengan kadang-kadang gesture itu bisa menunjukkan kata. Ketika beberapa orang berangkat ke Eropa, gitu. Kita mampir di Prancis dan beberapa negara ya. Cuma kemudian ada orang nggak bisa ngomong sesuatu ya. Kita hanya ngerti Inggris dan orang sana seringkali nggak ngerti Inggris. Gitu. Jadi yang kita lakukan gesture. Dengan gesture kita memberikan makna. Dia membaca makna. Dan kita pun membaca makna dia. Jadi pesan tadi penting. Membaca makna. Observasi ya. Observasi tentang apa yang dia berikan, karena di situ kita menjadi paham cara kita mengucapkan sesuatu. Kita bisa paham orang itu tidak suka dari gesturnya kan gitu. Jadi pahami tentang observasi, bukan hanya cara mengucapkan tapi tentang gestur. Keempat, pemahaman komprehensif. Nah ini penting ya. Jadi disinilah kita perlu latihan. Bagaimana latihannya? Kita punya YouTube, kita punya banyak hal. Tinggal modeling, tinggal latihan, kemudian memahami sebuah pola. Dan disitulah latihan demi latihan tadi. Dan yang paling penting, apalagi kalau kita punya namanya parent language. Parent language itu adalah kita punya orang asing yang bisa memberikan pemahaman bahasa atau komunikasi seperti halnya orang tua dengan baik. Pertanyaannya baik, gimana belajar bahasa? Dengan memperhatikan apa-apa yang diucapkan kepadanya kan gitu. Dan kita bisa lakukan itu di dalam kita sekarang. Kalaupun anak kita nggak punya mitra, kita bisa lihat YouTube, kita bisa lihat beberapa video yang bisa mengatakan hal tersebut. Sekarang yuk, bagaimana strategi kita melakukan pemahaman bahasa dengan cepat? Ada istilah amatif, itu modifikasi. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama amati. Bagaimana gesture orang. Tadi observasi ya, kita amati. Kemudian tiru model. Model A sampai Z persis seperti yang dilakukan. Kemudian mulailah berkomunikasi ke dalam siapa? Ke dalam diri. Jadi kalau kita kan tiap hari kita berbicara ke dalam diri kita. Karena berpikir itu adalah berbicara, berdialog. Lakukan dalam bahasa Inggris sebisa mungkin dan nggak ada yang ngetawain. Kenapa? Karena kita bicara pada diri sendiri. Jadi misalnya itu di mana ya? Naruh barang ya. Kan dalam hati saya ngomong gitu. Nah kita, where is this? Ini ya. Where is my shop ya? Mana kopi saya? Where can I put it ya? Di mana pada taruh itu? Ucapkan apapun, nggak penting salah. Yang penting Anda ngerti maksudnya dan itu terbiasa di dalam internet. Ucapan mirip dengan apa yang kita lihat di TV, di gambar dan sebagainya. Makanya ada istilah kalau kita lihat film bahasa asing ya ditutup lah. Kalau nggak jangan pakai subtitle gitu. Subtitle itu mengartikan kreativitas kita menyerap ini. Terakhir modifikasi ganti 1-2 kali. Ada contoh modifikasi seperti ini ya. Yuk kita lihat video ya. Well, it happens in some countries, but usually not over here. So, you're from Italy, Yes, I am. and you're traveling to Tokyo. Nah, itu tadi kita bisa ikuti tuh. Pertama kan dia bilang apa? Itu dia bilang Italy, Yes, I am. and you're traveling to Tokyo. Well, it happens in some countries, but usually not over here. nah, it happen in some country but usually not over here. Jadi itu terjadi di banyak negara tapi tentunya nggak di sini. Maka kita ganti gitu. Ya, it happen in Indonesia but not over here. Jadi kita ganti 1-2 kata lah. It happen in ini gitu, but not over here gitu. Jadi kita bisa ganti. Apalagi kalau kita bisa kombinasi. It happen in Indonesia but in here there happen as well, misalnya gitu. Ini juga terjadi juga di sini. Jadi bisa terganti. Jadi ganti itu bisa ganti 1-2 kata atau ganti semua. Nah ini cara kita berlatih.
untuk menggunakan bahasa. Jadi pertama dengerin dulu, tiru dulu, baru kita modifikasi dengan cara mengubah kata-kata. Ini juga lanjut. So, you're from Italy, Yes, I am. and you're traveling to Tokyo. Yes. Well, welcome to Top Notch Travel Agency. Nah, kita gantikan. So, you are from Italy. Now you are traveling to Tokyo. Jadi kamu dari Italia. Sekarang kamu lagi berjalan ke Jepang. So, selamat datang di agensi kita, di North Travel Agency. So, kita bisa katakan, so you are from Bandung. Now you're traveling to Bogor, to Jakarta, to Surabaya, gitu. Bisa ganti itunya, gitu kan. Welcome to my house, welcome to kemanapun, kita ganti aja tempat dan sebagainya. Udah itu kita ulang dari awal. Jadi kita ganti 1, 2. Dengan cara ini sebenarnya kita bermodifikasi apa yang sudah. Tapi pertama kembali ucapkan sama, kemudian ganti kata-kata. Dengan cara itulah kita kemudian bisa melakukan modifikasi. Lanjut ya, terakhir ya. Let me introduce you to my staff, then we'll talk about Tokyo. Marie, I'd like you to meet... Giorgio Moretti. Let me introduce you to my staff, and then I will explain about Tokyo. Let me introduce you to my father. Let me introduce you to siapa. Let me introduce you to siapa gitu. So then I will explain you about. Kemudian maka saya akan jelaskan tentang. And I will explain you tentang Jakarta. I will explain you tentang the place to eat or whatever lah, tempat makan dan sebagainya. Kita ganti 1-2 kalimat gitu, sehingga terjadilah proses modifikasi dan kita menjadi terbiasa melakukan itu. Ya itu beberapa tips ya, melakukan proses latihan ya. Ada banyak latihan yang kita lakukan. Kalau dalam pelatihan nanti, insya Allah nanti kita akan dengan pelatihannya 19 September. So, yang mau ikutan, ayo kita ikutan. Kebetulan nanti ada Ibu Poni dari Inggris langsung. Dia orang Indonesia tapi sudah hampir 15 tahun di Inggris. Jadi dia tahu cara orang Indonesia berbahasa dan dia juga nanti banyak konsultasi ke sana termasuk menjelaskan cara melatih bahasa dan sebagainya agar terbiasa ya gitu. Melakukan proses menterapi bahasa Inggris karena beliau juga pertama kali bahasa Inggris begitu nggak ngerti dan harus berhadapan dengan banyak orang Inggris dan jadi proses gejolak mental juga, apalagi beliau waktu pertama kali kuliah di sana kan semuanya orang Inggris yang nggak ada toleransi, akhir bagian dia minta waktu itu sempat postpone berapa itu untuk belajar bahasa Inggris di sana dan ini jadi pemahaman yang mempercepat proses bahasa gitu. Agar kita bisa terbiasa dan bahasanya kembali kita jelasin kemarin ini bahasa internasional selain bahasa Arab kita wajib juga menguasai bahasa Inggris untuk karir kita, untuk bisnis kita, untuk pergaulan internasional, mengakses informasi, belajar dan sebagainya. Baik, itu sampai ketemu tanggal 19 September kita akan bersama-sama belajar dan membuat perubahan bagi kehidupan kita. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.